Morning good readers, kita mengucapkan syukur karena Tuhan selalu senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita akan memulai kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Tetap semangat juga untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di media-media sosial, ada semacam frame bahwa hukum Indonesia itu terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya masih banyak ketidakadilan yang terjadi di negeri Indonesia, apalagi dalam hal hukum. Kita bisa melihat fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang kita punya uang banyak, maka yang tadinya posisinya kita salah bisa dibela dan bisa benar gitu ya. Dan kalau kita mungkin kekurangan uang, yang tadinya kitanya benar, entah mengapa dalam persidangan bisa jadi kita menjadi kambing hitamnya. Tapi ini adalah hukum yang terjadi karena kita tidak lepas daripada manusia berdosa. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengalami hal tersebut ketidakadilan, maka pertanyaan di manakah Allah? Apakah Allah bertindak atas berbagai kesengsaraan yang kita alami? Dan mengapa Allah hanya seolah-olah diam saja terhadap kejahatan yang terjadi? Hal ini juga muncul dalam pikiran Ayub ketika dia menyaksikan berbagai kejahatan yang terjadi di dunia ini, di sekitarnya, ayat 2 sampai dengan ayat ke-16. Ayub bertanya-tanya, bahkan mengeluh, mengapa Allah tidak berbuat apa-apa? Ayub bingung karena Allah terlihat seolah-olah membiarkan ketidakadilan, ayat 1 dan ayat 17. Lalu keresahan Ayub ini digantikan oleh kesadaran bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pasti akan berhadapan dan tunduk pada hukum maut. Ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Ayub yakin bahwa Allah pasti bertindak menurut waktu dan rencananya bagi manusia. Ayat 23 dan 24 sampai dengan 25. Ayub yakin bahwa memang orang yang melakukan kejahatan dia memang tinggi gitu. Artinya hidupnya itu menanjak tinggi, sukses dan seterusnya. Tetapi tepat pada waktunya dia akan dihukum oleh Tuhan. Nah, good readers, hari ini kita bisa melihat di sini bahwa seringkali kita komplain dengan Tuhan tentang kejahatan orang lain dan menjadi sukses. Ini beberapa kali memang saya ungkapkan ya dalam renungan-renungan kita. Dan ini seharusnya kembali lagi kita diingatkan, ya itu memang dunia itu, bahwa manusia itu tetap berdosa. Jadi jangan khawatir good readers, memang betul sepertinya hidup orang yang melakukan sesuatu yang salah begitu ataupun yang jahat begitu, maka hidupnya memang kayaknya meningkat begitu ya. Tetapi memang Tuhan pasti akan menurunkannya karena dosa dia dan kesalahan dia dan kejahatan dia. Tuhan pasti akan menghukumnya. Nah, ini yang kita perlukan sebagai orang yang benar, artinya orang yang ingin hidup benar di hadapan Tuhan adalah kembali lagi ketaatan kita, kesetiaan kita. Kita jangan terganggu oleh kita jangan terganggu oleh orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesuksesan dengan tanda petik berbagai macam cara. Tapi kita harus benar-benar fokus dan konsentrasi untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kita beriman dengan teguh bahwa tepat pada waktunya pasti Tuhan akan jawab segala pergumulan kita. Nah, yang kita butuhkan di sini, good readers, adalah kesetiaan. Memang menjadi sebuah pertanyaan penting, mengapa Tuhan dia kok bisa begini dan begitu. Tapi janganlah pertanyaan-pertanyaan itu malah mengganggu iman kita kepada Tuhan. Dan rasa ketidakadilan yang muncul dalam pikiran kita janganlah menjadikan iman kita menjadi luntur. Pada hari ini terus kita belajar, kalau hari ini kita merasa bahwa hidup saya sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi kenapa saya, tanda petik ya, kurang beruntung, kurang berhasil dan seterusnya. Justru di sini kita harus tetap senantiasa taat dan jangan khawatir, karena tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab segala pergumulan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.